Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salah hadir Allahumma Ustaz. inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Yang saya hormati para pimpinan yayasan, yang saya hormati seluruh kepala sekolah, yang saya banggakan seluruh muaddib muaddibah. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali untuk konsolidasi iman adab kita sebagai muaddib, dan pada malam hari ini kita melanjutkan untuk memurojaah dan sekaligus mengevaluasi serta eh, me- merencanakan perubahan dari SOP yang sudah kita jalankan sehingga bisa menjadi lebih sempurna. Dan mudah-mudahan dokumen yang kita sudah sharing pertemuan pekan kemarin sudah dimurojaah, dan kalau ada hal yang ingin ditambahkan, di-sharing, disempurnakan, ditanyakan, boleh nanti sekalian ditanyakan. Kita akan murojaah tambahan lanjutan dari kemarin ya. Jadi terakhir pekan lalu adalah kita sampai pada mutabaah pagi ya. Maka setelah kita memulai kelas itu, program selanjutnya adalah program pertama ya, yaitu memimpin Sohibul Quran. Jadi guru muaddib memimpin Sohibul Quran. Nah, kondisi Sohibul Quran yang kita laksanakan adalah yang pertama, para muaddib mengawali dengan motivasi ya. Jadi muaddib memberikan motivasi sebelum mengajak murid berinteraksi dengan Quran. Jadi yang pertama kali adalah memotivasi murid supaya bersemangat, karena Sohibul Quran ini membutuhkan waktu 120 menit, 2 jam. Karena itu membuat mereka bahagia dengan Quran, itu adalah prinsip kita, dan sebisa mungkin kita bisa mengkondisikan tidak dengan marah ya, sehingga mungkin sekolah adab bisa dikenal juga ke depan cirinya adalah sekolah yang mampu mengkondisikan murid dengan tanpa marah-marah. Jadi ustaz dan ustazah tidak pernah marah, tetapi berwibawa, segan ya, murid itu kemudian mencintai dan seterusnya. Nah, setelah motivasi dari muadzib, kemudian meminta murid ya, setelah mendapatkan penguatan, kemudian melafazkan adab-adab membaca Al-Qur'an bersama-sama ya, membaca bersama-sama. Setelah itu kemudian bersiwak ya, bersiwak. Nah, sekarang boleh di-share ya, kecuali siwaknya Ustadz Hafiz ya, yang perlu diperbarui ya sepertinya. Boleh dari Bekasi, Ustazah Andara, apakah bersiwak ini dilaksanakan? Alhamdulillah Ustadz, dilaksanakan di Bekasi. Setiap sebelum Sohibul Quran, anak-anak bersiwak dulu. Baik, barakallahu fiik. Baik, barakallahu. Ya, di Lampung juga saya kira demikian ya. Nah, berikutnya kemudian suara murid
bukan keras, tapi kuat, penuh semangat dan berjamaah. Ya, suara murid kuat, penuh semangat dan berjamaah. Baik, setelah itu seluruh aktivitas di waktu ini adalah bersama Al-Quran. Artinya diusahakan murid betul-betul tidak ada aktivitas lain selain bersama Al-Quran. Termasuk aktivitas membaca komik mungkin, atau aktivitas mengganggu teman. Jadi kita sedang belajar bagaimana mengkondisikan murid seluruhnya bersama Al-Quran. Murid yang sudah menyetor itu nanti bisa menjadi asisten muadib, mendengarkan setoran murid. Ya, kita akan mendeteksi ternyata ada murid-murid kita ini yang IQ-nya itu tinggi. Ya, di SAIM Depok tuh ada 1-2 murid yang orang tuanya mentes IQ-nya, itu IQ-nya ada yang 150. Nah, kalau para muadibah menemukan murid yang terlalu cerdas, murid ini punya potensi satu sombong, dua egois, atau tiga mengganggu, ya, atau kemudian yang keempat malas-malesan, tergantung nanti dampaknya seperti apa. Maka kalau kita punya murid kelebihan energi, ya, karena kecerdasannya, maka karena biasanya murid yang IQ-nya tinggi itu dia agak sulit diskusi sama seumuran teman-temannya, ya, maka kita bisa minta bantuan dia menjadi asisten muadib, ya, sehingga nanti dia jadi ada 2 muadib, ya, muadib asisten sama muadib. Asisten muadib itu nanti bisa membantu untuk mendengarkan setoran murid, ya. Jadi misalkan bisa saja sebelum menyetor kepada muadibnya dia ke asisten dulu misalkan gitu. Ini nanti tergantung, ya, supaya penguasaan kelasnya terjadi. Nah, atau kemudian kalau tidak ada yang menonjol, kita bisa lakukan ta'akhi, ya, ta'akhi dalam menjalankan penugasan terkait Al-Qur'an ini. Ya. Nah, bagaimana pembagian waktunya? 20 menit murojaah dekat. Kemudian 20 menit ziyadah bersama-sama, ziyadah jama'i. Nah, ziyadah jama'i ini adalah murid pagi itu datang sudah mempersiapkan 3 baris ziyadahnya melalui penugasan di rumah, di mana di rumah murid sudah membaca 10 sampai 20 kali. Sehingga dia datang tidak ngeblank. Dan itu nanti perlu dikonfirmasikan dalam penugasan malam bahwa dia sudah melakukan hal tersebut. Kemudian di hari itu juga ada rutinitas sebelum pulang nanti adalah 3 baris ziyadah yang akan dimurojaah besok pagi. Itu sebelum pulang sudah juga dibaca bersama-sama pada 5 menit terakhir sebelum program Sohibul Quran selesai. Jadi 3 baris ziyadah ini sebelum pulang dibaca bersama-sama, malam harinya dia baca sendiri 10-20 kali, sudah dikonfirmasikan lewat handphone, dan pagi harinya mudah-mudahan dia sudah siap gitu. Kemudian 20% setoran perorangan fardiyah setelah ziyadah jama'i fardiyah. Nah, ketika setoran perorangan inilah sering terjadi distrak, di mana murid kemudian melakukan banyak hal, ada yang bermain, ada yang membaca komik, dan seterusnya. Nah, karena ini niatnya tadi yang atas adalah semuanya terkait dengan Al-Quran, maka kita bisa buat beberapa proyek, dan proyek ini nanti bebas, terbuka, ya. Misalkan murid yang menunggu diberikan penugasan seperti kita buat proyek penulisan Al-Quran 30 juz, ya. Jadi kan kita kan ada, ya, Al-Quran 30 juz yang ditulisin gitu, ya. Ada Al-Quran yang ditulis. Nah, kalau kita lakukan proyek ini berarti ketika dia lulus dari sekolah adab, minimal dia sudah punya satu set mushaf Quran yang dia sudah tulis sendiri selama di sekolah adab. Itu kan nanti jadi satu prestasi dia. Dia sudah selesai menulis satu set Al-Quran. Ya, padahal kan sebenarnya dia cuma menghitamkan, menuliskan gitu, ya, memboldkan, menebalkan.
Tetapi bagi beberapa anak setelah kita uji coba, penebalan ayat ini sebenarnya cepat ini. Ya, 5 menit itu bisa 4 halaman. Ya, 5 menit itu bisa 4 halaman. Nah, kalau kemudian ini fardiyahnya 20 menit, 5 menit anak udah selesai 4 halaman, maka perlu proyek lain terkait Al-Quran. Nah, inilah yang kemudian perlu kita diskusikan bersama-sama, perlu workshop, apa proyek-proyek yang bisa kita buat. Ya, dan ini nanti silakan boleh diusulkan dan seterusnya. Kemudian setelah 20 menit setoran perorangan, ada 40 menit ya eh, ini 60 enggak, maaf ini di bold dulu ya. Salah nih. Jadi 60 ya benar ya. Gimana Ustadz Adib? Iya, baik. Jadi gini, ini kan setoran perorangan ya. Nah, setelah itu kemudian ini pembacaan Iqra ya. Kalau tidak salah Iqra ini 40 menit ya. Iya. Jadi setelah selesai dengan murojaah dekat jada jama'i dan setoran perorangan, selesai, kemudian ada waktu 40 menit pembacaan Iqra. Ini khususnya kelas kecil kan. Bacaan Iqra, kemudian 40 menit pembacaan Iqra itu nanti dibagi 20 menit bersama-sama, 20 menit fardiyah. Nah, di sini ada 20 fardiyah, 20 menit fardiyah lagi. Nah, ketika 20 fardiyah ini juga perlu ada proyek lagi di sini. Ya, proyek yang sehingga ada 40 menit potensi waktu anak itu dia tidak memiliki agenda kalau kita tidak berikan proyek gitu ya. Nah, setelah itu selesai, baru 15 menit murojaah sedang atau jauh. Nah, setelah itu 5 menit persiapan ziyadah esok, di mana membaca 3 baris. Nah, di sini kemudian di garis bawahi adalah setiap muadib agar mentadaburi secara singkat 3 baris yang akan ziyadahi besok itu. Sehingga harapannya ketika dia membaca 10-20 kali di malam hari, dia sudah punya gambaran ayat yang akan dihafal itu akan memberikan motivasi apa gitu. Jadi dia pulang dengan kesiapan menghafal 3 baris dengan memahami tadaburnya secara ringkas dalam bentuk pesan motivasi ya. Maka total 120 menit pun selesai untuk Sahibul Quran. Baik, kira-kira demikian. Sampai di sini apakah jelas muadib semuanya? Jelas Ustaz, insya Allah. Baik, Bu Dewi jelas, berarti semua guru Lampung jelas. Gimana Eh dengan Ustaz, izin ya, bertanya, mm-mm. bagaimana kita mensikapi anak yang mohon maaf secara kemampuan menghafal di bawah rata-rata. Jadi kan kita mau targetnya kan sama, kita punya targetan yang sama, tetapi si anak ini sudah kita coba berbagai cara, sudah kerjasama dengan orang tuanya, sudah spesial juga kita bahkan satu guru sengaja mengampuk satu orang tersebut, tapi enggak juga bisa. Ini gimana Ustadz? Karena kan tertinggal cukup jauh gitu. Gimana cara kita mensikapi? Sementara kan kalau targetan jamaah ini harus sama ya, karena target kita 1 tahun satu juz selesai gitu. Sementara ada anak yang secara kemampuan menghafal nggak bisa dipaksakan gitu.
Ada trik atau memang ada perlakuan khusus atau seperti apa, Ustaz? Iya, baik. Saya coba jawab ya, Ustazah Dewi. Jadi di Saim Depok pun, ya di Saim Depok pun itu ada satu dua anak yang punya persoalan sama, yaitu eh, dia literasi menghafalnya tidak sama gitu ya, dia di bawah. Ya, yang dilakukan adalah kita menyiapkan guru bantu. Ya, guru bantu, muadib bantu. Muadib bantu ini tidak hadir di malam ini. Memang bukan muadib tetap, tapi muadib pendukung. Ya, muadib pendukung yang kita hire memang khusus untuk memperkuat membaca Iqra ataupun menghafal dan seterusnya. Dan dia mendampingi pada fase Sohibul Quran ini, Ustazah. Jadi pada saat fase ini bukan di luar jam sekolah ya. Memang pada fase itu dia kita hire datang ke sekolah dalam kurun waktu sekitar 30 menit itu ya atau 2 jam itu untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Jadi itu nanti masuknya pada akselerasi. Nah, dengan ada itu hasil evaluasi kita terlihat membantu sehingga secara umum saya melihat hasilnya rata-rata sama pada akhirnya. Nah, itu jawaban saya. Silakan dikoreksi oleh Ustadz Adib Robani. Silakan Ustadz Adib. Iya, Ustaz. Gimana soal kemampuan anak ya ini? Iya, silakan. Dalam menghafal mengalami kesulitan ya. Iya, mungkin bisa seperti yang Ustaz tadi sampaikan dengan adanya treatment khusus dibantu dengan guru lain atau dikelompokkan dengan apa namanya murid lain yang mungkin nggak satu ya di kelas itu kan ada banyak kelas ya mungkin juga setiap kelas ada satu murid yang mengalami kesulitan atau mencari cara-cara lain. Nah kalau cara-cara itu sudah dilakukan dan memang nggak belum maksimal atau belum ini ya memang harus diperlakukan khusus ya kayaknya seperti di kelas 2B itu juga ada satu murid yang apa namanya pencapaiannya nggak sama dengan murid-murid lainnya tapi jumlahnya cuma satu paling satu dua gitu ya tapi sebelum itu ya itu tadi harus dilakukan dengan treatment khusus ya mungkin itu Seth, yang anda tahu mikrofonnya belum menyala Seth. Termasuk yang markas Quran itu ada murid kita juga ya? Iya banyak. Ya banyak malahan ya. Baik, jadi Ustazah jawabannya memang di sekolah adab kan kita lakukan beberapa cara. Yang internal selama jam maupun kita buat adakan markas Quran, buat aktivitas muadib yang penuh energi selepas sekolah ya. Namanya Markas Quran Adab Insan Mulia. Jadi ternyata beberapa anak itu juga ikut program itu. Ya, itu namanya bantuan eksternal di luar tanggung jawab kita kalau itu. Ya, artinya dia program tambahan. Ini juga menjadi nanti satu gagasan kalau di Saim Bekasi maupun Saim Lampung membuka markas Adab Insan Mulia itu ya sehingga kemudian itu kan nanti sebenarnya filosofisnya mengundang orang-orang luar untuk belajar di markas Quran yang diharapkan nanti dia bisa mengenal sekolah gitu itu sebenarnya tujuan awalnya. Sehingga ada anak-anak umur di bawah 6 tahun dia bisa belajar di sana sehingga nanti punya ide kalau gitu sekolahnya sekalian di sana gitu. Kemudian juga tadi melakukan program treatment, kita mengundang guru bantu untuk anak-anak itu selama waktu di 2 jam itu. Itu juga kita lakukan, ya sehingga memang kalau tidak dilakukan itu dan hanya kita serahkan pada orang tua, tidak semua orang tua yang juga punya kapasitas persoalannya. Nah, cuman
untuk ide ini tentu ini harus ngobrol dengan yayasan kalau tidak salah. Nah, kira-kira bagaimana Ustazah Dewi setelah kita sharing dari Depok, apa yang kebayang? Yang terbayang adalah cari muadib pembantu ya, muadib yang bisa bantu. Karena kalau memang fokus di muadib kelas, sepertinya nggak bisa tercapai. Itu Ustaz. Insya Allah nanti coba anak komunikasikan dengan yayasan ya, apakah memang ya semoga usulan ini bisa diterima. Gitu. Gitu. Selanjutnya ada lagi Ustaz Iya, pertanyaannya. boleh, silakan. Ini terkait dengan murid yang superior, jadi yang cerdas banget gitu ya. Jadi di kelas 2 itu ada satu anak yang tadi pagi baru selesai ujian juz 27. Jadi saya coba untuk membuat variasi yang biar nanti di kelas 3 dia sama di juz 1. Jadi di kelas 2 itu dia menyelesaikan juz 29, 28 dan 27 ya. Ini sebagai treatment aja biar nanti di kelas 3 dia bisa bareng gitu masuk di kelas ya di juz 1. Apakah ini benar atau seperti apa? Berikutnya pertanyaannya, gimana dengan anak kelas 2 yang sampai hari ini masih belum tuntas juz 29? Apakah ada penugasan pada saat libur nanti? Kita kerjasama dengan orang tuanya, kita mantau dari rumah, atau di kelas 3 tetap mengulang gitu juz 29 yang belum dia tuntaskan. Seperti apa, Ustaz? Iya, baik. Jadi begini, eh, untuk murid-murid yang punya kelebihan energi, karena IQ-nya tinggi, literasi Qur'annya tinggi, memang harus diberikan muatan yang lebih tinggi. Dan muatan yang lebih tinggi itu tentunya di luar rencana kita yang juz 30, 29, 1 dan 2. Jadi sudah benar apa yang dilakukan Ustazah dengan menambahkan juz 27 dan juz 28. Lebih bagus lagi kalau ditugaskan dengan mencoba mentadaburi, kemudian mempresentasikan di depan teman-teman pelajaran apa yang dia bisa ambil dari juz 29 dan 30. Ya, sehingga dia juga belajar public speaking, presentasi itu nanti menjadi kelebihan bagi anak tersebut dan memberikan semangat bagi anak yang lain. Nah, adapun kepada murid yang tidak tercapai, maka itu nanti menjadi catatan di rapor, ya, di mana di rapor itu nanti mendapatkan penugasan khusus, di mana orang tua membantu selama liburan ini dengan program yang lebih serius dibandingkan yang lain. Ya, jadi kalau di sekolah, kalau di Depok ya, beberapa guru secara secara inisiatif itu juga melakukan drilling kepada anak-anak muridnya yang belum belum ada percepatan. Setelah kelas ditutup, kemudian beliau-beliau itu mendrilling murid-murid khususnya. Nah, saya coba minta Ustazah Indana menceritakan drillingnya. Ya, bismillah. Ya, di kelas saya terdapat satu anak yang memang kesulitan untuk menghafal. Dari pengenalan kosakatanya satu per satu katanya itu masih sulit banget. Walaupun sudah diulang 20 kali, itu juga masih agak sulit. Apalagi sudah jadi satu ayat utuh. Kemudian saya sempat memberikan waktu lebih setelah pulang sekolah untuk membantu menghafal. Ternyata sehari itu cuma dapat satu baris untuk dia bisa menghafal. Akhirnya diputuskan saat rapat bahwa nanti ketika pengambilan rapot, ya tuh membuat kesepakatan kepada orang tua untuk bisa meluangkan waktunya untuk belajar menghafal bersama saya, agar nanti ketika waktu liburan mereka mengisinya dengan menyelesaikan hafalan yang belum terselesaikan itu. Baik, tapi coba Ustazah Indana ceritakan juga drilling sepulang sekolah, apakah pernah atau terus dilakukan? Waktu itu saya lakukan
satu pekan Satu sebelum pekan, ujian. Mm-mm. 1 pekan melakukan drilling itu. Dan dampaknya seperti apa? Alhamdulillah, dia dia bisa melanjutkan hafalannya walaupun tidak tidak tuntas karena waktunya juga kurang. Dan sepertinya memang butuh pengajaran untuk orang tuanya cara menghafal agar bisa membantu anak-anaknya juga. Nanti orang tuanya akan diberi cara Ya, baik. Jadi sampai di sini pertama kita sharing bahwa Ustazah Indana selama sepekan melakukan drilling, meskipun hasilnya positif tapi pasti tidak maksimal gitu ya Ustazah Indana ya. Maka yang dilakukan juga adalah Ustazah Indana mendrilling orang tuanya. Jadi kita tidak sekedar menugasin orang tua, tapi juga memberikan metode ya kepada orang tua bagaimana cara mendrilling anaknya. Gitu ya Ustazah Indana ya. Iya betul. Baik, kalau betul berarti tidak salah ya. Nah, sekarang saya minta Ustazah Lelia untuk juga sharing terkait hal ini. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, Ustaz? Jelas, jelas. Ya, Alhamdulillah di kelas 4A ada salah satu murid ya yang ketinggalan hafalannya dan itu sangat lumayan jauh. Waktu itu drilling sekitar beberapa pekan dengan beberapa cara. Yang pertama tadi ya, penambahan waktu tapi dengan tempat yang sama, yaitu masih di dalam sekolah. Jadi setelah selesai pembelajaran, ada jam tambahan. Karena kita kelas besar itu pulang setengah 2, beliau di sekolah sampai jam setengah 3 atau jam 3. Ternyata hasilnya ada perkembangan sedikit, tapi belum efektif. Nah, misal yang hari itu targetnya dalam waktu 1 jam itu beliau bisa melancarkan 1 halaman karena kita sebelumnya udah mengulang-ulang di dalam kelas, tapi beliau kadang cuma dapat 5 baris. Nah, akhirnya tercetus ide gitu. Karena rangkaian pembelajaran dari pagi sampai siang itu kan cukup melelahkan ya Ustaz. Jadi dicoba kita menghafal tambahannya itu di luar dari sekolah. Kemarin percobaan dalam waktu 1 pekan, tapi nggak full karena cuma 4 hari, kita menghafal di Masjid Syuhada. Itu lumayan asri tempatnya ya Ustaz ya. Dan lagi-lagi sebelum menghafal itu, kita harus memastikan kondisi jiwa ya, kondisi perut, karena itu sangat berpengaruh. Kalau dibandingkan perbandingan yang waktu masih di sekolah, eh, untuk kalau di sekolah itu kan ruang ruang lingkupnya kecil dan itu kan sangat berpengaruh dan mungkin eh, butuh kebebasan lebih. Sedangkan waktu di Masjid Syuhada yang kebetulan memang ada tamannya itu dan sebelum menghafal Ustadz, kita ngobrol ringan supaya nggak terlalu serius keadaannya. Kemudian makan terlebih dahulu Ustadz untuk mengisi perut supaya tidak lapar. Dan Alhamdulillah meskipun waktunya lebih lama dibandingkan sebelumnya, karena kemarin kita selesai sampai jam 4, tuh Ananda bisa dapat hari pertama 2 halaman, hari selanjutnya 1 halaman. Itu udah cukup bagus untuk dilihat dari perkembangannya seperti itu, Ustaz. Iya, Dan lagi-lagi, apa Ustaz? Nah, iya terus. tapi yang paling terpenting dari ini itu emang dari jiwanya, Ustaz. Kalau misalnya perasaan itu dalam keadaan dia tidak semangat atau hanya karena tadi ya udahlah sekadar hafal aja itu bisa jadi pemicu susah dalam menghafal. Seperti itu. Iya, baik. Perbandingan maaf, maaf. Lanjut, lanjut Perbandingan terus. menghafal dalam keadaan galau dan bahagia itu kualitasnya juga berbeda. Seperti itu, Ustaz. Iya, Udah baik. cukup Jadi, Ustaz. jadi begini. Jadi Ustazah Lelia juga menekankan Ustazah Dewi bahwa
memperhatikan psikologi anak, kita juga penting untuk melihat penyebab-penyebabnya. Bisa jadi juga anak-anak tertentu psikologinya tidak baik karena faktor psikologi dengan orang tua, ya, dan itu juga pasti adalah hal-hal seperti itu. Nah, itu juga kalau nggak selesai, sebagus apapun kita memotivasi murid, nggak efektif juga gitu. Tapi itu kalau kaitannya dengan psikologi keluarga, gitu ya kira-kira ya Ustazah Leli ya. Ya, padahal saya ngarang tadi itu ya. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, yang kedua, kita juga melihat nih Ustazah Dewi, ternyata Ustazah Indana dan Ustazah Lailia ini dua-duanya kan sudah selesai nyetor hafalan 30 juz nih dua-duanya nih. Tapi belum mungkin ya, sudah. Nah, mereka ini ternyata punya inisiatif yang luar biasa gitu, dan itu tentu kita harus apresiasi. Nah, jadi kalau Ustazah Lelia, Ustazah Indana memperhatikan apa tadi, jiwa dan perut anak gitu ya, maka kepala sekolah SAIM Depok harus memperhatikan jiwa dan perut guru muadib gitu ya. Jadi saling memperhatikan. Kalau yayasan kan memperhatikan jiwa dan perut kepala sekolah gitu-gitu gitu. Jenjangnya begitu. Nah, dengan adanya sharing dari dua guru ini, saya yakin Ustadz Abdurrahman dari Lampung juga akhirnya punya ide-ide luar biasa juga nih sepertinya, ya kan? Terkait bagaimana punya semangat yang luar biasa. Bukan begitu Ustadz Abdurrahman? Silakan Ustadz Abdurrahman. Nah, Ustaz, Iya, gimana? Antum sudah mengamati tadi proses-prosesnya? kalau Ustaz, Bekasi Ustaz, bukan Lampung. Iya, Bekasi maksud Ana. Kan antum baru 12 hari kan? Yes. Nah, jadi antum bisa melihat. Kebetulan kalau siapa? Ustazah Lelia itu kalau di Depok termasuk yang paling lama. Ya, yang paling lama itu Ustazah Lelia sama Ustazah Rudi ya kalau nggak salah ya, yang paling lama. Ya, jadi eh, apa namanya, jam terbangnya menghadapi murid lebih teruji ya, karena sudah 3 tahun apa 3 tahun lebih ya, gitu. Kira-kira gitu Ustazah Dewi mungkin sudah dapat ide-ide baru. Iya, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Kemudian jazakumullah juga pada Ustazah Lailia sama Ustazah Indari ya. Cuma Ah, nyambung lagi Ustaz tadi terkait dengan psikologi ya. Jadi memang yang kami hadapi, termasuk yang saya simpulkan juga bahwa anak yang bermasalah ini adalah memang anak yang lagi sedang bermasalah orang tuanya. Sampai di titik saya coba mengampu sendiri si anak yang mau ujian kelas 1 ini memang nggak bisa-bisa gitu ya. Jadi kondisinya keluarga ayah sama ibunya sedang tidak baik-baik saja. Dan itu sangat ngefek ke anak gitu ya. Yang kami tahu di awal-awal mereka masuk itu sangat cerdas itu. Sangat cerdas karena kebetulan ini ada yang kelas 1, ada kakaknya juga kelas 2. Secara IQ ya, betul itu sangat cerdas gitu. Kemudian secara adab juga bagus gitu ya. Nah, setengah tahun ke belakang ini, ketika memang ada masalah di orang tuanya, eh, bahasanya agak uring-uringan ya, semangatnya menurun, kemudian tiba-tiba menangis, tiba-tiba juga nggak mau sekolah. Nah, ini nyambung aja saat ya kita sharingnya ya. Jadi maksudnya karena saya pengen eh, solusi ya, solusi dari Ustadz, dari Ustadz Zarini juga, sama dari teman-teman baik Depok maupun dari Bekasi gitu ya. Karena ini sangat berpengaruh pada perkembangan anak ya. Kira-kira apa yang tepat dan baik untuk kita lakukan? Karena efeknya luar biasa. Anak jadi murung, tiba-tiba sedih, nggak semangat belajar, hafalan yang sudah ada, yang kira-kira setengah tahun yang lalu mungkin tiba-tiba menguap gitu Ustaz ya. Sementara orang tuanya menutup diri gitu. Kami ya, untuk sementara saya tidak mau ikut campur dulu urusan orang tuanya karena memang orang tua tidak pernah sharing ke kami, tapi anak yang suka cerita gitu. Begitu Ustaz. Iya baik. Pertama, apa yang terjadi di SAIM Lampung juga terjadi di SAIM Depok ya. Jadi pertama begini,
yang bisa dilakukan secara maksimal di level muadib atau muadibah adalah eh, mengganti peran orang tua yang membuat mereka tidak nyaman. Jadi kitalah yang hadir untuk membuat mereka nyaman. Dengan cara apa? Dengan cara dialog kodoya, ya, dialog kodoya. Bisa juga dialog kodoyanya dari hati ke hati, mata dua mata, ya, empat mata kita dialog, gitu kan. Yang kedua adalah meminta juga murid yang susah mengungkapkan untuk menulis di jurnal harian atau menulis keluh kesahnya dalam tulisan, gitu ya. Dan kita kan udah banyak membaca tulisan-tulisan jujur dari anak-anak, itu kan luar biasa. Nah, itu hal yang bisa dilakukan oleh muadib. Yang ketiga adalah menginformasikan dan mengkoordinasikan kepada wali murid. Nah, kalau kemudian muadib punya eh, tantangan biologis untuk tantangan psikologis untuk bertemu dengan orang tua, yang kita lakukan di SAIM Depok adalah kepala sekolah turun mengundang orang tua, ayah sama bundanya. Kita undang tuh. Kita undang, kita sampaikan, tapi juga dengan spirit pendidik ya. Jadi kita undang, kami akan menyampaikan masalah buat kita bersama, mohon tidak terkejut, mohon tidak ini, mohon tidak itu, sikapi sebagai seorang pendidik. Kalau siap, kita lanjut bicara. Kalau nggak siap, nggak lanjut bicara. Dia siap, siap, kita lanjut bicara. Ini persoalannya, ada beberapa persoalan yang berat di SAIM Depok. Tapi memang akhirnya kita treat ya, kita kan nggak boleh terkejut kalau ternyata anak-anak kita ada yang di luar ekspektasi kita. Yang jelas dunia pendidikan itu kan dunia mengubah. Ya, dan mengubah itu bersama-sama. Jadi kita harus berikan energi kepada orang tua bahwa mereka mau berubah. Ya, nah masalahnya identifikasinya ini. Nah itu yang kita lakukan dan sejauh ini efektif. Ada juga kasus-kasus di mana, tapi kasus yang lainnya yang kayaknya tidak berdampak ke murid itu ya, yaitu adalah kasus orang tua yang ingin berpisah suami sama istri. Nah, kalau itu kasusnya pembina yayasan turun tangan. Ya, turun tangan untuk mempertemukan keduanya, kita minta untuk keduanya healing, staycation ya, dan terusnya. Alhamdulillah itu beres tuh 2 tahun yang lalu gitu. Jadi memang sesuai jenjangnya kita harus turun. Memang kita jadi semacam keluarga besar, bukan hanya ngurusi muridnya. Jadi orang tuanya pun terkadang perlu diurusin ya oleh kita. Jadi eh, tadi saya ulangin, ada wewenang muadib yang dilakukan, yang jelas adalah menggantikan posisi atau memenuhi ruang kosong ketidaknyamanan dari orang tuanya itu dengan cara dialog dan mendorong untuk menuliskannya atau menggambarkannya. Kalau nggak bisa menulis, dia menggambarkan isi hatinya dalam bentuk gambar dan seterusnya. Nah, kemudian kita mengkomunikasikan dengan tujuan rekayasa sosial ya. Ini kita mendapati kondisi faktanya murid seperti ini. Yuk ayah bunda kita buat rekayasa begini. Jadi tujuannya kita bukan nyalahkan orang tua juga. Kita buat faktanya begini, kita buat rekayasa. Rekayasa seperti apa? Ya kalau bapak ibu sedang bertengkar, ya berujuk kembali, kemudian rekayasa kita buat seperti ini. Tanpa menganggap gini, ketika itu terjadi, satu hal yang tidak boleh bocor adalah bahwa kita tahu cerita itu dari anaknya. Itu yang nggak boleh bocor. Kebocoran cerita itu kepada, artinya kalau anak akhirnya tahu bahwa gurunya menceritakan curhatnya ke orang tua, itu kan menyebabkan anak kurang sikoh lagi sama gurunya. Nah itu juga menyebabkan ada kode etik tuh yang dilanggar oleh orang tua karena dia sudah melemahkan kesikohan kepada guru, dan itu persoalan. Jadi makanya jangan ketika kita memanggil guru itu, ketika kita memanggil orang tua, sebelum kita ceritakan persoalan, kita sepakati dulu rule of the game-nya, bahwa ini loh dampak kalau Bapak Ibu tidak punya jiwa pendidik. Artinya kan ada aja misalkan setelah tahu beritanya memalukan atau ini, dia langsung marah-marahin anaknya gitu kan. Anaknya nanya, tahu dari mana? Nah udah jelas, tahu dari wali kelasnya. Itu akan menurunkan tingkat kepercayaan pada kelas. Itu nggak boleh terjadi.
Nah, mendingan jangan dilanjutkan cerita sama muadik sama orang tuanya kalau dia tidak siap seperti itu. Nah, kalau siap baru kita lanjutkan untuk membahas rekayasa sosial seperti apa gitu. Nah, dengan secara dewasa. Gitu kira-kira Ustazah Dewi. Saya tidak tahu itu efektif atau tidak, tapi sementara yang saya amati secara umum di Saim Depok itu efektif. Silakan Kepala Sekolah Saim Depok kalau ada yang ingin tambahkan. Enggak. Sudah cukup Pak. Nanti mungkin bisa langsung ketika di Medan, di Lampung ketemu. Iya baik. Kalau Saim Bekasi kayaknya ada mayem ya, nyaman. Ya tidak ada persoalan. Enggak, Ustaz, mau nanya juga Oh, sebenarnya. iya iya. Silakan. Baik, Bismillah. Ini Ustaz, melanjutkan pertanyaan sama seperti Ustazah Dewi ya. Di Bekasi ini pun qadarullahnya di tahun pertama ini kami belum mencapai 1 juz Ustaz untuk anak-anak murid kami gitu. Saat ini yang paling jauh adalah baru sampai surat Al-Infitor. Itu pun dari 8, 5 orang. 5 orang yang sudah mencapai Al-Infitor, 3-nya itu masih di bawahnya, jauh gitu. Nah, pertanyaannya kalau misalnya itu apakah memang sepertinya kalau tadi dilihat Masya Allah effort dari Ustazah Lailia, terus Ustazah Indana gitu ya. Berarti saya mulai kepikiran liburan ini sepertinya anak-anak tidak akan liburan untuk menghafal. Jadi mungkin Muadib dari Bekasi harus merelakan liburannya untuk tetap menjalankan menerima setoran, ada tugas juga untuk mengejar ketertinggalannya. Mungkin seperti itu ya Ustaz kalau misalnya ini. Lalu juga mungkin tadi seperti perasaan hati ya anaknya gitu. Dan itu memang terlihat sekali jelas gitu. Yang memang anak-anak di rumahnya itu memang mungkin kurang dari sosok ayah dan bundanya atau mungkin memang kondisi keluarganya juga yang kurang kondusif. Nah, itu biasanya akan terpengaruh sekali terhadap mood anak tersebut ketika belajar, apalagi menghafal Al-Quran gitu. Bahkan sampai kita juga ada satu murid ketika waktunya dia ujian tahfiz pun dia benar-benar nggak mau ujian. Nah, seperti itu Ustaz. Jadi gimana ya? Mungkin bisa memberikan satu masukan juga gitu Ustaz untuk Bekasi ini. Eh, ininya selain yang tadi, Alhamdulillah, Masya Allah dari sekian banyak tadi sharingnya, Insya Allah sebagian besar sudah kita bisa mudah-mudahan bisa diterapkan juga di Bekasi. Ya baik, terima kasih Ustazah Andari. Barakallahu fiik. Pertama, nggak ada masalah dengan tidak tercapainya juz 30 karena memang kelas 1 itu prioritas paling penting adalah membaguskan tajwidnya. Ya, jadi ikroknya selesai, tajwidnya selesai, alhamdulillah. Baru kemudian kita eksperimen menyelesaikan juz 30. Juz 30 Ustazah Andari sudah sampai surat Al-Infitor. Nanti Ustazah Ain akan coba cerita ya. Ustazah Ain kalau tidak salah sampai surat Al-Mutaffifin atau mungkin lebih dan kurang. Nah, jadi nggak apa-apa. Nanti itu kan berarti tidak tercapai. Saim Depok juga tidak tercapai. Ya, karena kita tetap fokus pada tajwidnya dulu. Ya, dan anak bahagia dulu. Itulah kelas 1 itu. Nah, nanti ketidakselesaiannya itu dilakukan dengan, ini kan ada liburan nih. Nah, liburan ini menjadi penugasan. Nanti kalau nggak selesai juga, nggak apa-apa. Nanti naik kelas 2 kita selesaikan dulu. Kan paling tinggal beberapa surat ya. Nah, tinggal beberapa surat. Tapi yang penting anak sudah bahagia. Kalau anak sudah bahagia, nanti juz 29 insya Allah tercapai. Gitu. Nah, lebih detailnya saya minta Ustazah Ainul Lisan yang memang sudah menikah ya. Jadi energinya pasti lebih semangat lagi. Persilakan Ustazah Ainul Lisan. Ya, Bismillah. Suara terdengar, Ustaz. Ya, jelas. Untuk kelas 1, Alhamdulillah Ana diamanahkan ya di kelas 1 Pak. Kami menghafal itu baru sampai Al-Mutaffifin. Dan itu sebelumnya, sebelum ujian itu sebetulnya kita masih bisa menambah surat Al-Infitor sama kayak Ustazah dari tadi.
Tapi dilihat dari kondisi anak-anak, ternyata Al-Mutaffifin itu kan lumayan ya, 1 halaman lebih. Dan kami lihat kesiapan anak-anak kurang, jadi Ana putuskan di Al-Mutaffifin saja. Dan itu biar dimungkinkan dari Al-Mutaffifin sampai Anas. Nah, sebetulnya yang mau Ana sharing juga Ustaz, terkait eh, kalau ada beberapa anak yang memang hafalannya kurang ya. Itu sebetulnya kalau anak pernah baca di penelitian gitu Ustaz, itu tergantung dengan suara dia ketika menghafal. Jadi ada penelitian bahwa ketika kita menghafal, suara kita sendiri itu tidak boleh kecil. Walaupun misalnya kita ziyadah bareng-bareng, suaranya keras, tapi kalau suara dirinya sendiri itu kecil, itu dia menangkap hafalannya itu kurang. Nah, itu ada buktikan gitu di anak kelas 1A gitu. Ada memang 2 orang anak yang hafalannya itu lemah sekali gitu. Nah, ketika anak coba motivasi anak terkait itu, jadi kalau yang dekat dengan telinga kita adalah mulut kita sendiri. Jadi kalau misalnya suara kita kecil, maka hafalan yang masuk ke apa telinga kita, ke otak kita itu juga akan sedikit gitu ditangkap oleh otak kita. Maka suara kalian harus lebih kuat dibanding suara yang lain. Walaupun suara teman-teman yang keras, tapi suara yang dekat dengan telinga kalian adalah mulut kalian sendiri, maka itu sangat berpengaruh gitu. Nah, itu sudah Ana buktikan di kelas 1A, Insya Allah gitu. 2 anak ini ketika kemarin tasmi untuk ujian, Insya Allah lancar Ustaz. Karena pekan menuju ujian itu mereka menerapkan hal tersebut, suaranya kuat, diziadah terus bareng-bareng, dan memang kata Ana baru mengajar di Saim ya, Ana melihat program Sohibul Quran ini bagus banget gitu karena walaupun anak hari ini ziadahnya itu tidak lancar, besok ketika kita murojaah dekat, itu kan dia murojaah itu jamaah terus. Eh, apa namanya berulang-ulang terus tuh nggak pernah berhenti. Nah itu apa ya membuat hafalan mereka lebih kuat dari sebelumnya. Jadi kalau misalnya hari ini ziyadah anak-anak itu tidak lancar, itu sebetulnya anak pribadi nggak begitu khawatir. Karena besoknya pasti dia akan lancar karena murojaah jamaah itu terus menerus gitu, tidak pada berhenti gitu. Dan itu terbukti di Ustazah. Ketika anak-anak setoran eh, besoknya melanjutkan hafalan yang kemarin, itu anak-anak lancar gitu. Jadi salah satu titik ya, salah satu kunci adalah suara dia sendiri. Kalau suaranya itu lemah, maka bisa dipastikan hafalan juga lemah. Tapi kalau misalnya suaranya kuat, dipastikan hafalannya juga akan kuat. Insya Allah. Itu yang bisa Ana sharing terkait di Ya, kelas. terima kasih. Jadi coba tadi disebutkan dengan tidak tercapainya, jadi nanti rencananya ada penugasan ya di rapor ya. Iya. Baik. Ini Eh, sedikit menambahkan mungkin sharing juga ya, untuk di bisa apa nih? Bekasi kan sudah mengikuti ya sesuai dengan Sohibul Quran ini paling cuma kalau di Bekasi karena kan kelas 1 ya baru kelas 1. Nah Ana sedikit menambahkan penugasan di rumahnya itu kan kalau membaca anak-anak fokusnya akhirnya memakai Al-Quran yang ada Latinnya gitu Ustaz. Nah jadi akhirnya Ana kalau untuk di Bekasi itu kami memberikan audio Ustaz. Jadi ada audio di rumah. Nah itu agar orang tua kan mungkin beberapa orang tua kalau ditalakikan dengan orang tua kan ada yang belum ini ya Ustaz secara fasih bacaannya seperti itu. Jadi akhirnya kami siapkan audio. Nah audio itu kan 3 baris kita sudah siapkan. Misalnya ayat 1 sampai 7 surat Al-Mutaffifin misalnya sampai 7. Nah itu biasanya ayat 1 diulang sebanyak 7 kali. Ayat 2 diulang sebanyak 7 kali. Nah itu kita buatkan satu audionya. Itu kita tugaskan untuk di rumah didengarkan dan juga sambil diikuti anak tersebut gitu. Nah, alhamdulillah setelah mulai memakai audio, anak-anak sih alhamdulillah lebih terbantu seperti itu. Walaupun terlihat jelas mana anak-anak yang memang betul-betul mempersiapkan di rumah, mana yang tidak dipersiapkan. Itu sih sedikit sharing. Jadi di Bekasi ditambahkan dengan audio Ustaz untuk di rumah. Jazakumullah khair. Baik. Eh, jadi pertama yang terpenting adalah Allah mengukur kita bukan pada hasil. Allah mengukur kita pada proses, ya. Jadi pastikan proses pembagian waktu ini berjalan dengan konsisten, serius, ya, konsisten ya dengan konsisten, maka insya Allah tercapai.
Kalau tidak tercapai, kita nanti lihat telusuri apa penyebab-penyebabnya. Nah, tipe apa penyebab-penyebabnya. Nah, dan tadi ada masukan dua hal ya yang kita bisa catat. Pertama dari Saim Bekasi dengan rekaman ya. Di luar SOP tadi adalah dengan membuat rekaman suara sehingga anak bisa mengikuti itu. Kemudian dari Saim Depok tadi Ustazah Ain, beliau sharing ternyata level suara yang kuat penuh semangat itu sangat menentukan kekuatan hafalan. Jadi artinya apa? Jangan biarkan anak kita bersuara malas-malesan atau lemah. Jadi yang namanya membaca Quran itu memang harus penuh energi, penuh semangat. Nah, ini juga nanti masukan buat calon-calon guru baru ya. Ini ada di Depok ada Ustazah Irma ya. Ustazah Irma Dwi Indrayani belum gabung tapi sudah eh, belum bertugas ya, tapi sudah kita gabungkan. Nanti harus semangat, keras ya. Ustazah Irma kan belum menikah ya. Jadi suaranya harus kuat. Nanti jangan kalau sudah nikah marahin suami melulu ya bisanya. Tapi inilah saatnya kalau mau keras itu sekarang ini. Ini kuat-kuat. Kuat ya, mohon maaf bukan keras. Nah, kalau tadi Ustazah Ain bicara tentang yang tidak bisa lulus, yang tidak selesai di surat Al-Mutaffifin, Ustazah Andara di surat Al-Infitor. Nah, sekarang saya minta suaminya Ustazah Ain, kelas 2 kan? Kelas 2, artinya kelas 2 menangani anak yang tidak selesai, tapi juga diberikan target selesai juz 29. Silakan Ustaz Adib sampaikan apa yang antum lakukan di tahun ini sehingga tercapai seperti apa dan capaiannya seperti apa. Ya, silakan. Afwan Ustaz, gimana Ustaz tadi? Iya, jadi tadi kan dari kelas 1 tidak tercapai. Ah, Ya kan? Akhirnya dia kan nanti naik kelas 2. Nah, iya, antum kan tahun ini juga menerima murid yang kurang lebih ada yang seperti itu. Di samping antum juga punya target juz 29. Ya kan? Nah, apa yang antum lakukan dan seperti apa capaiannya? Silakan. iya. Eh, Mungkin yang terlihat ketika menghafal itu faktor terbesarnya adalah kemampuan tilawah anak. Itu dan kelas 1 sama kelas 2 masih dalam tahap belajar tilawah. Berbeda dengan kelas 3, kelas 4 dan kelas atas. Alhamdulillah di Saim Depok dari kelas 3 ke atas itu target 1 juz tercapai. Bahkan kalau mau nambah bisa lebih dari 1 juz. Karena waktu masih tersisa dan target 1 juznya sudah tercapai. Tapi kalau kelas 2 sendiri, karena kondisi anak-anak masih belajar tilawah, masih perlu penguatan tilawah. Jadi di kelas 2 pun nggak tercapai 1 juz, hanya tersisa 1 surat dari beberapa surat di juz 29 itu. Dari surat Al-Mursalat sampai Al-Mulk, kita belum menyelesaikan surat Nuh. Ya, tapi kalau kondisi anak-anak di kelas 2 lebih bisa dikondisikan mereka untuk mandiri di rumah. Jadi sementara mensiasati ketertinggalan target itu ditugaskan mereka lebih mandiri, bisa dilatih kemandiriannya. Sudah bisa baca, meskipun ketika nanti setor harus ditahsin lagi, diperbaiki kesalahan-kesalahannya. Dan Alhamdulillah
di kelas 2 itu sudah tidak pakai murotal itu ya, sudah bisa suruh menghafal sendiri ya. Iya, begitu Ustaz. Ya baik. Jadi sharing dari Ustadz Adib Robani adalah tahun pertama dan tahun kedua itu memang masih ada fokus-fokus pada penguatan tajwid dan tahsin. Tapi di tahun kedua ini ternyata murid-murid sudah mulai terbiasa mandiri, ya ada kemandirian. Nah, saya mau nanya kelas 4 nih, Ustadz Supriyadi, seperti apa capaian antum satu juz itu tercapai kelas 4? Apa Ustaz kelas Iya, 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 Afwan, bukan berapa antum. ini? Ustadz kelas 4, Ustadz Hafiz. Ya, silakan Ustadz Hafiz. Apakah tercapai satu juz dan berapa bulan tercapainya? Baik, syukuran Ustadz atas kesempatannya. Untuk kelas 4 sendiri, khususnya kelas saya yang Ikhwan ya, kelas 4B, Alhamdulillah ziyadahnya itu per hari itu memang targetnya 3 baris ya, 3 sampai 4 baris. Ya, bahkan kalau misalkan ada ayat yang panjang, memang kita stop sampai 4 baris gitu. Nah, tapi untuk kelas 4B sendiri yang Ikhwan itu, Alhamdulillah selesai juz 4 itu ziyadahnya di bulan sekitar UTS Maret kalau nggak salah. Antara Maret April itu udah alhamdulillah udah selesai. Cuma karena ingin memungkinkan lagi karena persiapan ujian apa tasmi satu juznya itu jadi memang dari selama sebulan lebih ini jadi fokus murojaah terus dari 5 halaman belakang 10 halaman bahkan sampai satu juz juga diujiankan dan alhamdulillah kemarin ujian di kelas 4B pun juga ya hampir semuanya eh, termasuk kalau buat saya alhamdulillah senang gitu terharu udah bisa hafal bahkan ada yang memang sangat mungkin baca satu juz itu bisa hanya sekedar 40 menit rata-rata anak itu baca satu juz tasmi satu juz itu 40 sampai 50 menit itu kalau yang tartil kalau ada apa namanya yang bacanya agak cepat itu 35 menit ada gitu. Cuma ya untuk hasilnya itu alhamdulillah mungkin ada 1 2 anak yang memang masih sering apa ya banyak ketuk-ketuk ayatnya. Cuma memang secara mayoritas alhamdulillah bisa tercapai di kelas 4. Syukur Baik, Ustaz. dari murid SEM Depok ada siapa yang tidak ada salah sama sekali ketika setoran satu juz? Di kelas 4 Ustaz ya. Di kelas saya yang nggak salah sama sekali itu ada 3 kalau dari Ikhwan. Itu Atan, Mufti sama siapa ya? Saya lupa. Kalau nggak salah, Kaizu kalau nggak salah. Itu cuma salah belakangnya aja yang malun, tak malun seperti itu. Ustaz. Sering ketukar-tukar itunya. Itu berarti masih salah ya. Yang tidak ada sama sekali Ya, nggak ada enggak ya? sih. Oh ya. Yang, itu Atan Ustaz. Asal Atan full semua benar. Atan full ya. Sama Mufti dua. Atan sama Mufti kita Iya. rekam. Ya baik, gitu ya kira-kira Ustazah Dewi. Ini kan kita semua sedang mencoba mencari format yang tepat. Jadi kita harus saling sharing, saling menguatkan. Dan itu capaian kita ya selama 4 tahun ini. Tentu nanti kita perlu workshop untuk menajamkan kembali apa-apa kelemahan kita bersama untuk kemudian melahirkan hasil yang lebih baik lagi di tahun depan. Ya, dan untuk Saim Depok ini insya Allah tahun kelima ini kita memulai eksperimen baru lagi yaitu untuk kelas 5 itu daurah. Ya, daurahnya mengarah ya kita sudah diskusi dengan para orang tua mengarah kepada program 6 bulan pertama itu full day dari pagi sampai sore dan nanti dilanjutkan dengan 3 bulan kita berada di villa ya selama 3 bulan. Kemudian nanti ada wisuda penghafalan, insya Allah. Jadi sebelum Ramadan itu insya Allah anak-anak mudah-mudahan sudah selesai hafalan Quran. Itu
proyeknya ya. Tapi nanti kita review bersama-sama mekanismenya, prosesnya, dan seterusnya. Ya, jadi kalau seperti yang saya kemarin katakan, kalau kita lihat pidato doktor honoris causanya Ustadz Adi Hidayat ya, dalam makalah beliau itu, kalau saya lihat apa yang ada di benak beliau itu kita sudah jalani, ya, termasuk target beliau 30 juz itu sudah, hanya satu yang belum dan agak challenging kita lakukan yaitu wisuda di Masjidil Haram, ya. Nah, wisuda di Masjidil Haram itu insya Allah bisa juga ya, tapi ini perlu diskusi dengan orang tua ya. Insya Allah nanti kita coba lihat lah. Tapi secara umum sudah. Gitu mungkin tadi pertanyaan dari siapa ya? Dari Ustazah Andari ya. Ustazah Andari. Gimana Ustazah Andari? Nah, Ustaz, insya Allah cukup jelas, Ustaz. Semangat ya. Siap, Ustaz. Baik. Nah, kita butuh nasihat dari Ustadz Ali Mas'ud dulu nih. Silakan Ustadz Ali Mas'ud. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa jami' atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Yang kami hormati guru kami Dr. Ridho Supraha, para muaddim-muaddibah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, kami berada di lingkungan yang luar biasa ya. Tiada kata mutiara selain kata-kata rasa syukur yang amat luar biasa. Kami di lingkungan para muaddim-muaddibah, para pejuang Al-Quran. Ya, motivasi kita hanya satu, yaitu ingin menjadi ahlullah wa khassatuhum. Kita ingin menjadi keluarga Allah dan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Ustaz. Karena mungkin banyak lagi motivasi dari teman-teman tadi udah banyak sekali, dan hanya rasa syukur saja yang kami rasakan berada di teman-teman. Artinya dalam mengembangkan sekolah ini memang di Bekasi ini memang jauh berbeda dengan yang di Depok ya. Dari kondisi orang tua, dari kondisi ekonominya juga luar biasa, sehingga memang target-target yang luar biasa dari Depok itu ya kita coba penuhi ya, meskipun dengan seadanya kita. Itu aja Ustaz dari Ana, mungkin tidak banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Insya Allah kita semuanya dicatat Allah sebagai sebaik-baik manusia dari satu jalur, yaitu dari salah satu jalur yang utama, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran ya. Baik, saya kira ada yang lain mungkin memberikan tambahan untuk bab ini. Para muadib semuanya. Ustazah Aziza, ada masukan? Enggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, saya kira saya cukupkan dulu pada poin Shahihul Quran tadi ya. Insyaallah pembahasan tentang ini memang butuh waktu yang cukup ini. Jadi kita sampai pada poin kelima ya, SOP-nya memimpin Shahihul Quran. Sengaja kita murojaah pelan-pelan satu persatu. Sekali lagi adalah kami berharap di SAIM Depok supaya SOP ini betul-betul kita jalankan. Yang beda dari sekolah adab dengan sekolah yang lainnya adalah di sekolah adab semua SOP berjalan. Kalau di sekolah yang lain SOP-nya berjalan pas ada pengawas dari Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama. Ya, tapi kalau di kita insya Allah berjalan karena kita punya Allah. Ya, karena itu mohon sukseskan. Sekali lagi Allah nilai kita bukan dari hasilnya. Maka jangan bersedih kalau hasil kita belum maksimal, tapi bersedihlah kalau SOP itu tidak kita jalankan, karena pahalanya ada pada SOP itu. Ya, itu yang namanya pengejawantan dari pendidikan berbasis proses. Ya. Kira-kira demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. In urida illal islaha mastata'tu fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.